Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-57 dan 58 dari surah Al-Ma'idah. Ayat 57 dan 58 dari surah Al-Ma'idah yaitu ayat yang menerangkan tentang penegasan larangan mengambil orang-orang kafir sebagai pemimpin. Sebelum ini sudah diterangkan tentang larangan mengambil orang-orang kafir sebagai pemimpin. Namun di dalam ayat ini Allah menegaskan lagi, yaitu dengan menyampaikan alasan. Apa sebabnya Allah melarang orang-orang kafir untuk diambil menjadi pemimpin? Sebabnya adalah karena mereka adalah orang-orang yang mendengki orang-orang beriman. Kedengkian mereka perlihatkan dengan mengejek syariat Islam yang diamalkan oleh umat Islam, mempermain-mainkan syariat Islam yang diamalkan oleh umat Islam, umpamanya seperti azan atau seperti salat yang dilakukan oleh umat Islam. Ejekan dan permainan yang mereka lakukan dengan menggunakan syariat Islam jelas menunjukkan bahwasanya mereka sangat membenci umat Islam. Apabila mereka sangat membenci umat Islam, maka adalah tidak bisa diterima apabila mereka itu diambil menjadi pemimpin. Artinya setiap orang yang memiliki akal sehat tidak akan mungkin mengambil orang yang mendengkinya sebagai pemimpin baginya. Tidak mungkin. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam ayat yang akan kita pelajari ini bahwasanya orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang mendengki umat Islam. Mereka dari kalangan ahlul kitab, meskipun mereka dari kalangan ahlul kitab, yaitu yang mengaku telah menerima kitab suci dan mengamalkannya, yaitu mereka dari kalangan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Kemudian Allah juga menerangkan bahwasanya bukan dari kalangan ahlul kitab saja, tetapi juga dari kalangan orang-orang musyrik lainnya, bahwasanya mereka sangat mendengki umat Islam. Sebenarnya mereka dengan tidak memeluk Islam, padahal mereka mengetahui kebenaran agama Islam,
apabila mereka tidak memeluk Islam, itu sudah cukup bukti bahwasanya mereka itu tidak menyukai kebenaran. Dan setiap orang yang tidak menyukai kebenaran, maka boleh jadi ada di antara mereka itu yang mendengki dan membenci kebenaran dan pengikut kebenaran. Apabila mereka telah membuktikan dengan nyata sebagai yang membenci kebenaran, seperti mengejek dan mempermain-mainkan syariat Islam yang diamalkan oleh umat Islam, maka jelas bukti telah nyata. Maka umat Islam, orang-orang beriman, dengan tegas dilarang untuk mengambil mereka itu sebagai pemimpin. Jadi ayat ini menyempurnakan lagi larangan yang telah diterangkan sebelum ini, bahwasanya barang siapa yang mengambil orang-orang kafir sebagai pemimpin, maka bisa jadi perbuatan mereka itu akan membawa kepada murtad, yaitu keluar dari agama Islam. Allah hanya redha apabila orang-orang beriman itu mengambil orang-orang beriman sebagai pemimpin. Siapa orang-orang beriman yang akan diambil sebagai pemimpin itu? Yaitu orang-orang beriman yang menjadikan Rasulullah sebagai pemimpin mereka. Dan Rasulullah pula telah mengambil Allah menjadi pemimpin baginda. Jadi pemimpin yang sebenarnya adalah Allah, karena Allah adalah pemimpin Rasulullah, dan juga Rasulullah karena Rasulullah adalah pemimpin orang-orang beriman. Nah, orang-orang beriman yang menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai pemimpin, mereka itulah yang layak untuk diambil menjadi pemimpin. Dan Allah menjanjikan dalam ayat sebelum ini, yaitu barang siapa yang mengambil Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman sebagai pemimpin, maka Allah menyebut mereka itu sebagai Hizbullah. Hizbullah maknanya satu kelompok yang bersatu dalam satu pendapat yang sama, yaitu mereka sama-sama mengikuti petunjuk Allah dan berjuang di dalam mengikuti petunjuk Allah, berkorban di dalam perjuangan menegakkan agama Allah, dan mereka betul-betul membuktikan keimanan dengan keikhlasan. Maka janji Allah untuk mereka itulah golongan yang pasti menang. Berarti apabila dengan menjadikan Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman akan menang, berarti tidak ada alasan lagi untuk mengambil orang-orang kafir sebagai pemimpin. Apabila sudah sedemikian tegas Allah Subhanahu wa ta'ala melarang melalui firman-firmannya, maka apabila masih ada juga umat Islam dan orang-orang yang mengaku beriman mengambil orang-orang kafir sebagai pemimpin, betul-betul mereka ini salah satu di antara yang tiga. Betul-betul mereka ini telah dilalaikan. Mungkin karena kepentingan duniawi itu melalaikan. Mungkin karena jabatan, mungkin karena kekuasaan, mungkin karena ingin mendapatkan kekayaan, dan seterusnya. Atau yang kedua, mungkin karena kesombongan. Sudah mengetahui kebenaran tapi tidak mau juga mengikuti kebenaran, bermakna adalah sombong karena kesombongan. Atau yang ketiga, mudah-mudahan ini tidak berlaku, yaitu karena kedengkian kepada kebenaran. Kedengkian kepada kebenaran. Dengki disebabkan karena telah ada penyakit di dalam hati. Maka mereka ini mungkin di mulut nampak seperti orang-orang beriman, tetapi di dalam hati mereka ada penyakit. Fi qulubihim marad. Di dalam hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marada. Dan Allah tambahkan lagi penyakit ke dalam hati mereka. Orang yang memiliki penyakit dalam hati, yaitu penyakit dengki,
maka ia tidak menyukai kebenaran, meskipun mengaku sebagai yang mengikuti kebenaran. Ia hanyalah suatu kemunafikan saja. Maka mudah-mudahan orang yang mengambil orang-orang kafir itu sebagai pemimpin, mudah-mudahan tidak termasuk ke dalam yang tiga ini. Tetapi ramai di antara orang yang mengambil orang-orang kafir sebagai pemimpin disebabkan karena ketidaktahuan, karena kebodohan. Tetapi tidak ada alasan lagi untuk mengatakan tidak tahu. Apa sebab? Sebab firman Allah telah jelas, telah terang. Mudah-mudahan dengan mempelajari ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang petunjuk itu ada dua, yaitu ada perintah, ada larangan. Dan sekarang ini kaitannya dengan larangan. Mudah-mudahan kita tidak akan mengambil orang-orang kafir sebagai pemimpin. Selanjutnya kita akan tafsirkan ayat ini dengan lebih terperinci. Namun sebelum itu kita akan membacanya terlebih dahulu, karena apabila kita membaca ayat Al-Quran, maka setiap huruf yang kita baca akan mendapatkan pahala, satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Jadi satu huruf 10 kebaikan. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah," barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, yaitu Al-Quran, falahu bihi hasanah, maka untuknya dengan satu huruf itu satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10. Jadi satu huruf 10. La aqulu lakum alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin akan tetapi alifun harfun, alif itu satu huruf, walamun harfun, lam itu satu huruf, wa mimun harfun, dan mim itu satu huruf. Jadi ketika kita baca alif lam mim bermakna 3 huruf. Setiap huruf 10 kebaikan, bermakna kita mendapatkan 30 kebaikan. Nah, 2 ayat yang akan kita baca ini, berapa banyak huruf yang kita baca? Coba hitung berapa huruf yang kita baca. Ya ayyuhalladzina amanu, ya itu sudah 2 huruf, ya dan alif. Ayyuha, a satu huruf lagi. Ayyu, yu itu 2 ya, itu double ya, 2 ya. Kemudian ha, satu lagi huruf. Alif panjang, alif mat, satu lagi huruf. Sudah berapa? Itu baru ya ayyuha. Nah, hitunglah sampai ke akhir. Itu baru 2 ayat. Bermakna kita akan dapat ribuan kebaikan. Apa manfaatnya kebaikan-kebaikan tersebut? Manfaatnya mudah-mudahan Allah memberikan balasan, dan balasan itu adalah yang kita perlukan. Umpamanya yang kita perlukan sekarang ini adalah diberi kekuatan kefahaman kepada kita, sehingga kita dapat memahami apa yang terkandung di dalam ayat ini. Dan itu adalah berupa balasan dari sisi Allah. Kemudian juga berupa balasan, mudah-mudahan Allah berikan berupa kemudahan bagi kita untuk mengamalkan ayat ini. Ringan saja kita untuk mengamalkan ayat ini, yaitu dengan memilih orang-orang beriman sebagai pemimpin. Memang kita diuji pada hari ini memilih orang beriman sebagai pemimpin. Nampak akhlaknya, moralnya kurang. Sementara orang-orang kafir pula yang mencalonkan diri untuk jadi pemimpin, nampak etika pula lebih bagus dari orang-orang beriman. Kita diuji pada hari ini. Tetapi inilah dia ujian. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menerangkan dengan tegas bahwasanya tidak boleh. Bermakna kalau tidak boleh, maka pilihlah orang-orang beriman. Mudah-mudahan setelah dipilih nanti, orang-orang beriman itu diperingatkan mau, dinasehati mau, sehingga berubah.
Mudah-mudahan ada kemungkinan. Mudah-mudahan melalui dua ayat ini dan kita membacanya, Allah memberikan balasan, dan mudah-mudahan balasan adalah kebaikan-kebaikan yang kita perlukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul ladzina ittakhadhu dinakum huzuwan wa la'iba minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin. Wa idza nadaitum ila sholati ittakhadhuha huzwan wa la'iba dzalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la tattakhidhu, jangan kamu mengambil, alladzina ittakhadhu, orang-orang yang mengambil atau menjadikan dinakum, agama kamu, huzuan, sebagai bahan ejekan, wala'iban, dan sebagai permainan, minal ladzina utul kitab, yaitu dari kalangan orang-orang yang diberi alkitab, min qablikum, sebelum kamu, wal kufar, dan juga jangan mengambil orang-orang kafir, aulia, sebagai pemimpin-pemimpin. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, in kuntum mu'minin, jika kamu orang-orang beriman. Ayat berikutnya, wa idza nadaitum ila sholati, dan apabila kamu menyeru untuk mengerjakan salat, maksudnya adalah mengumandangkan azan, tanda masuknya waktu salat, ittakhadhuha huzwan wa la'iba, mereka menjadikan seruan azan tersebut sebagai bahan ejekan dan permainan. Zalika, yang sedemikian itu, bi annahum, sesungguhnya mereka, qaumul la ya'qilun, kaum yang tidak berakal, yang tidak menggunakan akal. Kita ulang sekali lagi dari awal ayat. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu mengambil orang-orang yang menjadikan agamamu sebagai bahan ejekan dan permainan dari kalangan orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu, dan juga jangan kamu mengambil orang-orang kafir sebagai pemimpin-pemimpin. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu adalah orang-orang beriman. Dan apabila kamu menyeru untuk mengerjakan salat, mereka menjadikannya sebagai bahan ejekan dan permainan. Yang sedemikian itu disebabkan karena mereka kaum yang tidak menggunakan akal. Jadi dua ayat ini adalah ayat yang menerangkan tentang larangan Allah kepada orang-orang beriman, yaitu jangan sekali-kali mengambil orang-orang kafir sebagai pemimpin. Allah menyebutkan bahwasanya bukti keimanan orang-orang beriman yaitu menjauhi larangan Allah. Apabila larangan Allah itu pula yang dilakukan, maka tidak terbukti keimanan. Meskipun mengaku beriman, maka tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang beriman. Bermakna ayat ini menegaskan lagi ayat yang telah disebutkan sebelum ini. Kemudian Allah juga menerangkan bahwasanya contoh dari perbuatan orang-orang kafir yang mengejek dan menjadikan syariat Islam itu sebagai permainan adalah seperti umpamanya ketika azan berkumandang,
mereka mengejek azan yang berkumandang tersebut, yaitu dengan mengatakan bahwasanya azan yang berkumandang itu adalah seperti pekikan unta. Alangkah buruknya pekikan unta itu. Mereka mengatakannya demikian. Tujuannya adalah sebagai mengejek, mengolok-olok. Bagaimana hati orang-orang beriman? Orang-orang beriman sangat menghormati, sangat mengagungkan azan, karena ia adalah sebagai syariat yang telah ditetapkan sebagai tanda masuknya waktu salat. Tetapi tiba-tiba orang-orang yang dengki dan benci kepada agama Islam, mereka menggunakannya dengan mengejek dan mengolok-oloknya, dengan mempermain-mainkannya, bahkan mengulangnya kembali. Mereka menyebutnya kembali, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka menyebutnya kembali, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tetapi mereka ketika menyebutnya tidak dengan beradab dan bersopan santun. Perbuatan mengulang dengan tidak beradab dan bersopan santun, ia adalah mengelek, mengejek, mengolok-olok, kemudian mempermain-mainkan. Apabila sudah nampak bukti, sudah terang bukti, maka tidak sepatutnya orang-orang beriman mengambil mereka yang sudah terbukti mendengki kebenaran, mendengki ajaran Islam yang diamalkan oleh umat Islam, yaitu dengan mengolok-oloknya. Tidak sepatutnya untuk diambil menjadi pemimpin. Apabila Allah menyebutkan di dalam ayat ini bahwasanya ada di antara mereka itu yang mengejek dan mengolok-olok, bermakna perkara ini memang pernah terjadi. Jadi ia bukan suatu andaian, bukan. Ia adalah memang terjadi, dan buktinya pula pada hari ini memang terjadi juga. Jadi bukan hanya pada masa Rasulullah, pada masa sekarang ini mereka menjadikan syariat-syariat Islam sebagai bahan olok-olok dan ejekan. Bukan hanya azan, tetapi juga salat, bahkan juga pakaian muslimah, pakaian menutup aurat. Mereka menjadikannya sebagai bahan ejekan, sebagai permainan. Umpamanya jilbab yang dipakai, kemudian juga tentang apa simbol-simbol Islam, umpamanya bangunan kubah masjid, mereka menjadikannya sebagai ejek-ejekan. Kemudian lafaz Allah, perkataan Nabi Muhammad, dan lain sebagainya. Dan ini kita saksikan pada hari ini, dan mereka membuatnya. Bahkan Nabi Muhammad sendiri yang kita agungkan, mereka buat karikaturnya, mereka buat kartunnya. Kemudian mereka menghina dan mengkeji melalui gambar yang mereka buat, yang mereka lukis. Ini menunjukkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang dengki. Maka apabila bukti sudah nyata, tidak sepatutnya lagi umat Islam tertipu dan terpedaya dengan masih saja mengambil mereka sebagai pemimpin. Inilah dia dua ayat yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini, dan kita akan pindah ke tafsir ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang beriman. Apa tafsirannya ini? Banyak sekali kita menjumpai ayat dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ini adalah seruan dari Allah kepada sebahagian manusia, bukan kepada semua manusia. Kalau kepada semua manusia, Allah menyeru ya ayyuhan nas, semua manusia. Tetapi Allah hanya menyeru sebahagian dari manusia. Yang diseru itu adalah yang memiliki keimanan kepada Allah. Maka Allah menyeru mereka, wahai orang-orang beriman. Bermakna apabila kita ini adalah orang-orang beriman, bermakna kita adalah yang diseru oleh Allah. Kita pula apabila Allah menyeru kita, maka kita berbahagia, kita senang, kita suka. Apalagi Allah menyeru kita dengan yang paling berharga pada diri kita. Yang paling berharga pada diri kita adalah iman. Wahai orang-orang beriman. Oh, senang sekali kita.
Kalau kita sebagai guru, umpamanya wahai guru-guru, nah, kita senang karena kita dipanggil sebagai guru yang merupakan profesi kita. Wahai guru-guru, senang sekali. Wahai profesor-profesor, nah, senang sekali karena kita seorang profesor umpamanya. Tetapi ada lagi yang lebih berharga dari guru dan profesor itu, yaitu beriman kepada Allah. Guru, profesor sementara saja sifatnya. Kalau sudah nyawa dicabut dari badan, masih lagi sebagai guru, profesor. Sudah tak bisa mengajar lagi, sudah hilang kepakaran yang dimiliki. Tapi kalau orang-orang beriman, tetap manfaat keimanan itu akan terus berlanjutan meskipun telah meninggal dunia. Iman adalah yang menentukan keselamatan seseorang, keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Dengan iman itu pula kita diseru, wahai orang-orang beriman, dengan sukacita kita mendengarkan ya Allah. Kita mendengarkan apa yang akan Allah seru setelah itu. Kemudian berikutnya lagi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Tafsirannya ini apabila dari sisi Allah pula. Tadi dari sisi kita, yaitu kita diseru dengan yang paling berharga yang ada pada diri kita. Dari sisi Allah pula, wahai orang-orang beriman, wahai hamba-hambaku yang beriman kepadaku. Kalau memang ya kamu telah mengaku beriman kepadaku, maka buktikanlah keimananmu itu dengan menjalankan kewajiban yang akan kuterangkan setelah ini. Yaitu kewajiban yang akan kuterangkan setelah ini, yaitu jangan mengambil orang-orang kafir sebagai pemimpin. Andaikan kamu mengambil orang-orang kafir sebagai pemimpin, bermakna kamu tidak membuktikan keimananmu meskipun kamu mengaku sebagai orang-orang beriman. Maka biasanya setelah ya ayyuhalladzina amanu ada kewajiban yang mesti dijalankan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kewajiban berpuasa. Ada kewajiban berupa perintah yang mesti dilaksanakan, ada kewajiban berupa larangan yang mesti ditinggalkan. Nah, dalam ayat ini adalah kewajiban berupa larangan yang mesti ditinggalkan. Wahai orang-orang beriman, la tattakhidhu, jangan kamu mengambil. Apabila kata jangan, an-nahyu, larangan. Apabila an-nahyu itu ya dulu ala tahrim, menerangkan bahwasanya haram apabila dilakukan. Jadi haram hukumnya mengambil orang-orang kafir sebagai pemimpin. Kalau mengambil juga berdosa. Maka jawablah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wahai fulan, ketika kamu di dunia dahulu, apakah kamu mengambil orang kafir sebagai pemimpin? Ya Allah, dalam pemilihan umum. Maka tanggunglah akibatnya. Setiap yang berdosa pasti disiksa. Hidup di dunia ini bukan kita jalani begitu-begitu saja, tidak. Setiap apapun yang kita lakukan di dunia ini, apapun, politik kah, ekonomi kah, dalam sosial kemasyarakatan kah, apapun yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan kelak di hari akhirat. Tidak ada yang tidak dibalas. Sekecil apapun akan dibalas dan semua ditulis, dan tidak ada yang luput dari penulisan, dan yang menulisnya adalah malaikat yang teliti dalam menulis. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada satu pun perkara yang kecil dan juga yang besar yang tidak ditulis dalam kitab amalan. Siapa yang menulis? Malaikat. Wa ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu perkataan yang dilafazkan kecuali ada malaikat raqib dan atid yang menulisnya. Maka jangan mengambil mudah
perkara yang kita lakukan di dunia ini. Karena akibatnya bukan hanya di dunia ini saja, tetapi juga akibatnya di hari akhirat kelak sebagai hari pembalasan. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu mengambil alladzina takhadhu dinakum huzwan wa la'iba, orang-orang yang menjadikan agama kamu sebagai ejekan dan permainan, yang mengambil agama kamu atau yang menjadikan agama kamu. Agama kita, agama orang-orang beriman adalah agama Islam. Apakah agama Islam itu yang dijadikannya sebagai bahan ejekan, sebagai permainan? Sudah kita terangkan tadi. Bukan agama Islam itu, tetapi pengamalan agama Islam yang dilakukan oleh umat Islam. Apa contohnya? Contohnya azan. Itu kan yang dilakukan, yang diamalkan oleh umat Islam. Maka mereka mengejek amalan tersebut, yaitu azan. Umpamanya umat Islam salat, maka mereka akan menjadikan salat itu sebagai bahan ejekan. Mereka salat juga, tetapi untuk mempermain-mainkan perbuatan salat itu. Apalagi yang lain, memakai kerudung umpamanya, memakai jilbab, apalagi yang lain umpamanya, dan seterusnya. Banyak sekali dari pengamalan-pengamalan agama Islam yang bisa mereka gunakan untuk mengejek dan mempermain-mainkan. Jangan kamu mengambil orang-orang yang mengambil agamamu, yang menjadikan agamamu huzwan, sebagai ejekan. Ejekan maknanya untuk menghinakan, untuk menjatuhkan, untuk merendahkan. Kita apabila azan berkumandang, kita mengagungkan azan, menghormati azan. Bagaimana cara kita menghormati azan? Kalau kita mendengar azan, kita akan mengulang kembali apa yang disebut oleh muadzin itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasulullah pernah menegur muslimat, yaitu kaum wanita. Ketika azan berkumandang, mereka ini bising sekali, ribut. Mereka sama mereka bercerita, meninggikan suara. Padahal Bilal, yaitu sahabat Nabi, Bilal radhiyallahu anhu mengumandangkan azan. Maka Rasulullah pun mengatakan, wahai sekalian muslimat, azan sedang berkumandang. Apabila kalian mendengarkan azan, maka jawablah azan tersebut, yaitu dengan mengulanginya kembali. Nah, itulah dia syariat azan. Dengan hadis ini, maka kita menghormati azan. Diam sejenak, seketika. Orang yang memahami hadis ini, apabila mereka itu rapat umpamanya, mereka tidak teruskan rapat, mereka berdiam sejenak untuk menghormati azan. Sampai rapat pun berhenti untuk menghormati azan. Jangankan rapat, majlis ilmu pun berhenti, ingin memberikan laluan kepada muadzin untuk mengumandangkan azan dan menghormatinya dengan menjawab setiap kali azan itu dikumandangkan. Demikian sikap kita terhadap azan, terhadap syariat Islam yang kita amalkan. Tetapi tidak seperti itu sikap orang-orang kafir. Mereka menjadikannya sebagai ejekan, sebagai main-mainan. Mereka menyebutnya juga, tetapi untuk mempermain-mainkannya. Huzwan maknanya sukhriyah, yaitu mengejek, menghina, merendahkan. Wala'iban, dan sebagai mainan. Kalau disebut mainan, bermakna mereka tidak menghormatinya, tidak memuliakannya. Lalai. Orang yang bermain itu adalah orang yang lalai, tidak menghayatinya. Kita menghayati karena kita sungguh-sungguh di dalam mengamalkan syariat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah lebih besar dari apapun. Karena Allah lah yang menciptakan alam semesta ini. Apabila alam semesta ini besar, langit besar, bumi besar, pasti yang menciptakannya lebih besar. Kita hayati betul. Allahu Akbar. Allah Maha Besar, lebih besar dari apapun. Meskipun pekerjaan saya ini pekerjaan yang besar, tetapi beribadah kepada Allah adalah lebih besar lagi. Karena
Allah yang dituju di dalam ibadah, yang diagungkan, yang dimuliakan adalah Allah yang memiliki kebesaran. Allahu Akbar. Kita bersungguh-sungguh di dalam menyebut nama Allah ketika kita mengulang azan atau mengumandangkan azan. Yang muadzin mengumandangkan azan, kita yang mendengar muadzin menjawab azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tetapi orang-orang kafir mempermain-mainkannya, yaitu dengan tidak menghayati kandungan dari perkataan azan tersebut. Yang tidak menghayati disebut bermain-main. Orang yang mengikuti pengajian ini dengan bersungguh-sungguh, yaitu menghayati, kemudian mengikuti dengan seksama, dengan khusyuk, itu bermakna mereka tidak bermain-main. Yang bermain-main adalah guru menyampaikan di hadapan, dia sibuk pula dengan kawannya di belakang. Itu namanya bermain-main, yaitu tidak menghayati, tidak memperhatikan. Mereka bermain-main. Ada saja yang dipermain-mainkan, entah pena lah yang dipermainkan, entah buku lah yang dipermainkan, entah ujung jilbab lah yang dipermainkan. Ada saja yang permainkan. Maknanya tidak menghayati, tidak memperhatikan, tidak sungguh-sungguh, tidak khusyuk. Sebenarnya kata mempermainkan itu diambil dari kata lu'ab. Lu'ab. Lu'ab di sini sebenarnya maknanya adalah air ludah yang keluar dari anak kecil. Itu maknanya lu'ab. Biasanya yang bermain-main itu siapa? Biasanya bermain-main itu adalah anak-anak kecil. Anak-anak kecil apabila dia bermain-main, dia tak sadar air ludahnya itu keluar. Maka permainan disebut permainan karena biasanya orang yang melakukan tenggelam dalam permainan itu dia tidak sadar. Umpamanya permainan apa? Umpamanya permainan catur umpamanya. Maka disebut la'abun. Mengapa? Sebabnya adalah orang yang bermain catur, maka dia karena bermain tak sadar. Tidak sadar waktu azan telah tiba, dia tak sadar. Kewajibannya kepada keluarganya dia tak sadar. Kewajibannya kepada agamanya dia tak sadar karena dia tenggelam dalam permainan. Maka Allah menyebut juga bahwasanya kehidupan dunia itu adalah permainan. Innamal hayatud dunya la'ibun. Sesungguhnya kehidupan dunia yang menyenangkan adalah permainan, sehingga manusia hilang penghayatan kepada hidup yang sebenarnya. Hilang penghayatan, seperti hilangnya kesadaran pada anak-anak yang sedang bermain. Tengok anak kita yang sedang bermain, tengok main game yang dia sukai. Coba tegur anak yang sedang asik bermain game. Dia jawab atau tidak? Assalamualaikum. Dia jawab atau tidak? Tak peduli dia, karena dia tenggelam dalam permainan. Di sini disebutkan bahwasanya mereka orang-orang kafir menjadikan agama Islam sebagai permainan karena mereka tidak menghayatinya, tidak menghayati azan, tidak menghayati salat, tidak menghayati syariat-syariat Islam yang lainnya. Bahkan mereka mengejeknya. Umpamanya masih banyak lagi syariat Islam yang diejek sekarang ini, yaitu umpamanya hukum potong tangan diejek, hukum qisas diejek. Kemudian apalagi yang dijadikan ejekan dan juga permainan. Silakan lihat di tengah masyarakat. Terlalu banyak untuk disebutkan. Siapa mereka yang melakukan perbuatan tercela tersebut, yaitu mengejek dan mempermain-mainkan syariat Islam? Dalam ayat ini disebutkan minal ladzina utul kitab, yaitu dari kalangan orang-orang yang diberi Alkitab. Sebelum ini sudah disebutkan, yaitu mereka adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Tapi dalam ayat ini Allah tidak menyebut mereka sebagai orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Allah menyebut mereka sebagai orang-orang yang diberi Alkitab. Semestinya orang yang diberi Alkitab tidak melakukan perbuatan yang tercela ini.
Semestinya orang-orang yang diberi Alkitab adalah mengagungkan syariat Allah, memuliakan syariat Allah. Ini pula melakukan perbuatan yang tercela, bermakna mereka ini adalah orang-orang yang sangat buruk kelakuan. Dan apabila kelakuan mereka buruk, pantaskah mereka untuk diambil menjadi pemimpin? Begitu kira-kira pesan ayat ini. Tapi tak tahulah bagaimana bisa juga orang kafir itu jadi pemimpin di tengah umat Islam. Mungkin ayat ini tak difahami agaknya, atau mungkin belum pernah mendengarnya. Mungkin karena ceramah yang didengar ceramah yang ketawa-ketawa saja, ceramah yang tidak ada ujung pangkalnya, hanya kaitannya dengan main-mainan kata saja. Tidak bisa untuk dijadikan petunjuk dan pelajaran, sehingga berubah kehidupan kita ini sekarang ini. Apabila mengaji ingin merubah kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, kehidupan masyarakat kita, karena yang akan merubah adalah petunjuk melalui pengajian yang kita ikuti ini. Dahulu dengan Al-Quran ini berubah keadaan bangsa Arab, berubah keadaan bangsa manusia di dunia. Hanya dengan Al-Quran ini pula lah kita akan bisa merubah keadaan. Tapi musuh pandai dipalingkannya kita dari Al-Quran. Bagaimana kita tidak mengaji Al-Quran ini, mengajinya, bukan hanya sekedar membacanya, tapi mengajinya, mengkaji lebih dalam tentang kandungan Al-Quran sehingga dijadikan petunjuk. Lalu apa yang mereka perhebat supaya umat Islam itu berpaling dari Al-Quran? Menyanyi-nyanyi. Itulah yang mereka perhebat. Mulai dari anak itu dibuayan, dinyanyikan. Nyanyinya tak tahu ujung pangkalnya, entah apa bentuk nyanyian, ditendangkan juga. La elah, apa lagu yang ada di Kampar ini, Allahu Akbar. Menyebutnya saja kita malu untuk menyebutnya, tapi itulah yang didendangkan. Tambah lagi syair-syairnya pada hari ini, lagu-lagu itu tidak mendidik, bahkan hanya apa kita sebut, kata-kata keji, porno, lucah, dan tidak ada nilainya sama sekali. Sudah tidur bangun lagi, sudah bangun tidur lagi, tak ada makna sama sekali. Tapi itulah yang disukai oleh manusia, disebabkan karena telah dipalingkan, disimpangkan dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga melakukan yang sia-sia, bahkan yang tidak bermanfaat sama sekali. Minalladzina utul kitaba min qablikum. Min di sini min al-bayaniyah, min sebagai penjelasan. Siapa yang dimaksudkan dengan orang-orang yang menjadikan agama Islam itu sebagai ejekan dan main-mainan? Siapa mereka? Diterangkan, dijelaskan, mereka itu adalah orang-orang yang diberi Alkitab min qablikum, sebelum kamu. Kitab-kitab apa yang diturunkan sebelum kitab Al-Quran? Kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Nah, mereka itu mengaku sebagai yang mengamalkan kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Tetapi yang mereka lakukan pula adalah mencela, mengejek, mengolok-olok ajaran Allah Subhanahu wa taala. Wal kufar, dan juga orang-orang kafir. Berarti di sini ini adalah selain dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang disebut juga sebagai ahlul kitab, yang diberi Alkitab, juga dilarang untuk mengambil orang-orang kafir sebagai pemimpin. Siapa orang-orang kafir lainnya atau orang-orang musyrik lainnya? Mungkin dari kalangan orang-orang Hindu umpamanya, atau dari kalangan orang-orang Cina yang berkepercayaan Tao umpamanya, dan lain sebagainya. Dilarang. Wal kufar, berbaris di atas wal kufara, ra bermakna dia adalah maf'ulun bih, bermakna yang dilarang untuk diambil menjadi pemimpin.
menjadi pemimpin. Aulia, pemimpin-pemimpin. Ini sudah kita terangkan sebelum ini, yaitu yang akan menolong, yang akan membimbing, yang akan melindungi, yang akan memelihara. Mustahil mereka itu akan memimpin, akan menolong, akan melindungi apabila di hati mereka itu ada kekufuran, ada kedengkian, ada kebencian dan permusuhan. Mustahil, tidak akan mungkin. Kalaupun nampak muka tersenyum, tetapi sebenarnya ia hanyalah tipu daya saja. Hati di dalam menyimpan kebencian. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Maknanya adalah bertakwalah kepada Allah. Jadikanlah perbuatan yang kamu lakukan sebagai perbuatan yang memelihara dirimu dari murka Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan yang bisa dijadikan untuk memelihara diri dari murka Allah adalah dengan tidak mengambil orang-orang kafir sebagai pemimpin. Jadi kita ulang berkali-kali supaya betul-betul meyakini bahwasanya ini adalah petunjuk yang mesti kita jalankan. In kuntum mu'minin, jika kamu adalah orang-orang beriman. Jika kamu orang-orang beriman, jangan mengambil orang-orang kafir sebagai pemimpin. Berarti kalau kamu mengambil juga orang-orang kafir sebagai pemimpin, berarti kamu bukan orang-orang beriman. Jadi sebenarnya hakikat dari manusia itu dua saja sebenarnya, yaitu kalau tidak orang-orang beriman, maka orang-orang tidak beriman. Nah, yang tidak beriman itu disebut orang-orang kafir. Maka nanti tempat di akhirat itu dua saja. Kalau tidak surga untuk orang-orang beriman, neraka untuk orang-orang kafir. Ada lagi tempat yang ketiga? Tidak ada. Berikutnya ayat yang ke-58, ini adalah contoh nyata dari perbuatan orang-orang kafir yang mengejek atau yang mengolok-olok orang-orang beriman melalui syariat yang diamalkan oleh umat Islam, yaitu umpamanya syariat azan yang dikumandangkan di setiap kali waktu salat masuk. Wa idza nadaitum ilas shalah, dan apabila kamu menyeru untuk mengerjakan salat, menyeru siapa? Menyeru orang-orang beriman untuk mengerjakan salat, yaitu dengan mengumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena menyeru orang-orang beriman itu sudah berserak umpamanya di sekitar masjid, tidak dekat dari masjid tapi agak jauh dari masjid. Bagaimana supaya mereka mendengar azan juga pada hari ini menggunakan pengeras suara, speaker? Maka dikumandangkanlah azan. Maka ada di antara masjid itu yang membeli speaker yang lebih besar, yang jangkauannya lebih luas. Tetapi orang-orang kafir mendengar speaker itu sangat dengki sekali, sangat benci sekali. Ketika mendengar azan, maka hati mereka sangat, apa kita sebut perkataannya, karena ketidaksukaan mereka, maka mereka jadi mencela, mereka jadi mengkeji, seperti yang kita sampaikan tadi. Bahkan mereka menyatakannya kepada Rasulullah langsung. Ini disebutkan dalam riwayat tafsir, yaitu ketika mereka mendengar azan, yang tersimpan dalam hati itu diketahui, yaitu ketika mereka mendatangi Rasulullah, wahai Muhammad, kamu ini sudah mengadakan perkara-perkara yang baru. Kamu mengatakan bahwasanya kamu adalah seorang Rasul yang melanjutkan tugas Rasul-Rasul yang terdahulu. Tetapi yang kamu lakukan sekarang, yaitu mengumandangkan azan, ini tidak ada pada syariat Rasul-Rasul yang terdahulu. Kamu ini mengadakan perkara-perkara yang baru, wahai Muhammad. Kamu sudah melakukan perkara yang tidak diadakan oleh Rasul-Rasul sebelum ini. Padahal syariat azan itu adalah berdasarkan wahyu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak sampai di situ.
kamu wahai Muhammad menetapkan syariat azan, yaitu mengeraskan suara, meninggikan suara, ini sama seperti pekikan unta itu. Dan alangkah buruknya pekikan unta itu. Begitu pula lah azan yang dikumandangkan itu. Oh, ini sangat menyakitkan hati. Dan ini langsung dikeluarkan di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Turun ayat ini sebagai menerangkan itu adalah kedengkian yang tersimpan dalam hati mereka, perkataan yang sangat menyakitkan, dan itu adalah keluar dari hati mereka yang benci kepada agama Islam. Maka Allah melarang, jangan kamu mengambil mereka yang memiliki kebencian dalam hati itu sebagai pemimpin-pemimpin. Baik, ada juga sebab turun ayat ini. Tadi sebenarnya kita mau menyampaikannya di awal, tapi tidak ada salahnya kita menyampaikannya sekarang. Yaitu sebab turun ayat ini, ada dua orang yang menyatakan dirinya memeluk Islam. Namanya Rifa'ah bin Zaid At-Tabud bin At-Tabud, dan satu lagi adalah namanya siapa? Suwaid bin Al-Harith. Nah, dua orang menyatakan dirinya memeluk Islam. Tetapi mereka ini sebenarnya hanya berpura-pura saja memeluk Islam. Mereka ini melakukan kemunafikan, menunjukkan diri sebagai orang yang beragama Islam, tetapi sebenarnya memendam kekufuran. Kemudian ada sebahagian dari umat Islam itu mencintai dua orang ini, menyukai dua orang ini, dan menjadikan mereka sebagai pemimpin. Maka turunlah ayat ini sebagai melarang orang-orang beriman, jangan jadikan mereka itu sebagai pemimpin, karena mereka itu adalah orang-orang munafik yang memendam kebencian dan kedengkian dalam hati mereka. Orang-orang munafik ini orang yang mempermain-mainkan agama Allah. Andaikan mereka mengumandangkan azan atau salat atau apa saja dari ajaran Islam yang mereka amalkan, sebenarnya tujuannya bukan untuk mengamalkannya sebagai tuntutan keimanan, tidak. Sebenarnya adalah tujuannya untuk mengejek, mempermain-mainkan ajaran Islam tersebut. Kemudian ujung dari ayat ini, dzalika bi annahum qaumul la ya'qilun. Yang sedemikian itu apa sebab mereka mengejek dan mempermain-mainkan ajaran Islam? Sebabnya adalah bi annahum qaumul la ya'qilun. Mereka adalah kaum yang tidak menggunakan akal. Andaikan mereka menggunakan akal, tidak akan mungkin mereka mengejek ajaran Islam, tak akan mungkin. Sebab mereka tahu ajaran Islam itu bukan dari manusia, bukan dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu hanya menyampaikan saja, menyampaikan apa yang diterima dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mereka adalah orang-orang yang berakal, maka ketika mereka mengejek ajaran Islam, sama dengan mereka mengejek dan mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala, Tuhan mereka. Dan tidak akan mungkin itu dilakukan oleh orang-orang yang berakal. Andaikan mereka itu menggunakan akal, maka mereka tidak akan melakukannya. Apa makna berakal? Apa makna berakal? Berakal itu berbeda dengan berfikir. Berfikir maknanya menggunakan akal, menggerakkan akal untuk sampai kepada satu kesimpulan, yaitu berupa kebenaran yang akan diikuti. Itu namanya berfikir. Tapi berakal, apa makna berakal? Berakal dengan menggunakan otak yang di kepala, tetapi sebenarnya berakal itu adalah dengan menggunakan iman yang ada dalam hati. Jadi kata berakal ini bisa dipakaikan kepada otak yang di kepala, dan bisa juga dipakaikan kepada iman yang ada dalam hati. Jadi ada akal di kepala, ada akal
akal di hati. Dan kita sangat marah sekali kalau disebut tidak berakal. Tidak berakal, oh marah sekali. Apa sebab? Sebab yang membedakan manusia dengan hewan adalah akal. Manusia dimuliakan karena akalnya. Tetapi sebenarnya makna akal itu dari sisi bahasa adalah ikatan. Orang yang berakal adalah orang yang mengikat. Nah, aklun maknanya ikatan. Orang yang berakal, orang yang mengikat. Bagaimana memahaminya ini? Satu ketika ada sahabat Nabi membawa kudanya ke masjid. Kemudian dia tidak ikat tali kudanya itu ke tempat penambatan kuda. Dia tak ikat, dia langsung masuk masjid saja. Ditegur oleh sahabat yang lain. Wahai sahabatku, ikatkan tali kudamu itu ke tempat tambatannya itu. Tetapi apa katanya? Tidak, saya bertawakal kepada Allah. Saya bertawakal kepada Allah, saya serahkan urusan kuda saya ini kepada Allah. Nanti kalau saya keluar dari masjid, saya dapat kuda saya, dapatlah. Kalau tidak, memang saya sudah serahkan kepada Allah. Memang Allah menghendakinya demikian. Maka sahabat ini pun ditegur. Itu maknanya bukan bertawakal. Bertawakal itu maknanya ikat tali kudamu itu, baru berserah diri kepada Allah. Nah, kata ikat tali kudamu itu ikil. Ikil itu maknanya berakallah, maknanya ikatlah tali kudamu itu. Setelah itu bertawakal kepada Allah. Kalau pada hari ini mungkin bukan kuda ya, mungkin mobil kita yang kita bawa itu, kendaraan kita. Dia buka pintunya, pintu kendaraannya itu diletakkannya kuncinya di situ. Kemudian dia pun masuk. Kemudian ditegur oleh kawannya. Kunci pintu mobil ini. Ambil, bawa mobil itu, bawa kuncinya itu dan tutup pintunya itu rapat-rapat. Bertawakal kepada Allah. Tapi dia pula tidak. Dia buka, kemudian dia letakkan kunci, kemudian dia pun bertawakal kepada Allah. Betulkah dia bertawakal? Tidak. Orang yang seperti ini tidak berakal. Tidak berakal maknanya tidak mengikatkan dirinya kepada kebenaran, kepada kebaikan. Nah, orang yang mengikatkan kudanya bermakna dia telah berakal, yaitu menjaga hartanya itu dengan baik. Orang yang berakal adalah orang yang mengetahui yang benar itu benar dan yang salah itu salah, kemudian dia pilih yang benar itu dan dia tinggalkan, dia jauhi yang salah. Itu namanya orang yang berakal. Dia tahu minum minuman keras itu adalah yang memabukkan, yang menghilangkan akalnya. Maka orang yang berakal tidak akan meminum minuman keras. Yang suka mabuk-mabukan itu adalah orang yang tidak berakal. Orang yang mengambil harta yang haram itu adalah tidak berakal. Jadi koruptor itu berakal atau tidak? Tidak berakal. Orang yang berjudi itu tidak berakal. Orang yang berzina itu tidak berakal. Orang yang memutuskan silaturahim itu tidak berakal. Orang yang tahu yang baik itu baik, kemudian dia pilih, itu berakal. Orang yang tahu yang buruk itu buruk, kemudian dia tinggalkan, dia jauhi, itulah yang berakal. Sebab dia ikatkan dirinya kepada kebaikan. Jadi orang yang berakal adalah orang yang mengikatkan dirinya. Karena berakal tadi maknanya mengikat. Orang yang berakal, orang yang mengikatkan dirinya kepada kebenaran. Syariat Allah itu adalah syariat yang baik, yang bermanfaat. Maka ia mestinya diagungkan, dimuliakan. Tetapi mereka pula mengejeknya, mempermain-mainkannya. Bermakna mereka adalah orang-orang yang tidak berakal. Jelas sekali kandungan ayat ini. Mudah-mudahan dengan dua ayat yang kita pelajari dalam kesempatan ini, kita mendapatkan petunjuk dan bimbingan sehingga kita tidak tersalah di dalam melakukan perbuatan ketika di dunia ini yang akan membawa kepada
balasan yang buruk di hari akhirat kelak. Kita tidak mau mendapatkan balasan yang buruk disebabkan karena kesalahan yang kita lakukan di dunia ini. Mudah-mudahan dengan petunjuk yang telah kita dapatkan ini terpelihara kita dari melakukan sebarang kesalahan dan keburukan. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.